Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan hak asasi manusia dan kesadaran pajak. Berikut ini adalah anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Firdaus dengan NIM 192400207, kelas 19-2B15. Perkenalkan, nama saya Adina Disaulia dengan NIM 19241467 dari kelas 19-2B15. Halo, perkenalkan nama saya Dita Isani Kistio dengan nomor induk mahasiswa 192422152. Nama saya Zohra Kolbi Setiawan dengan NIM 1924230 dari kelas 19-2B15. Nama saya Mega Puspitasari dari kelas 19-2B15 dengan nomor NIM 192407005. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yuhri Saya Sumirat dengan nomor induk mahasiswa 192403332. Saya dari kelas 19-2B15 dengan program studi Sistem Informasi di Kampus Bina Sarana Informatika Cabang Cikampek. Di sini, materi pertama kita adalah pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang tidak bisa diubah gitu. Jadi sudah ada sejak lahir. Itu bersifat universal dan diakui oleh semua orang. Nah, satu itu hak kodratiyah, itu hak asasi yang sejak lahir ada. Yang kedua itu hak universal, yaitu tidak membeda-bedakan, itu semua orang juga ada gitu hak asasi manusia. Yang ketiga adalah mendasar, hal utama yang dimiliki oleh manusia. Jadi hak asasi manusia itu tuh kita sudah dapatkan sejak lahir dan tidak membeda-bedakan ras, suku ataupun agama, teman-teman. Semuanya pasti memiliki hak asasi manusia. Pada slide ini, saya akan menyampaikan pendapat dari 3 ahli mengenai hak asasi manusia. Yang pertama adalah John Locke. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir. Oleh karena itu, hak itu tidak bisa dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk oleh negara. Lalu yang kedua, pendapat dari John Matterson. Ia menyatakan bahwa tanpa HAM, manusia mustahil hidup. Artinya, HAM sangat penting karena menyangkut kebutuhan dasar manusia untuk bisa hidup secara layak, aman, dan bermartabat. Kemudian yang ketiga adalah pendapat dari Maria Budiarjo. Beliau berpendapat bahwa HAM adalah hak yang dimiliki sejak lahir dan bersifat universal. Artinya, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, atau kebangsaan. Jadi, dari ketiga pendapat ini, kita bisa melihat bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan harus dijaga oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Berikut ini adalah beberapa ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama, HAM tidak diberikan oleh seseorang, tapi merupakan hak yang dimiliki semua orang. Ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, HAM tidak bisa dicabut, dihilangkan, atau diserahkan, karena hak ini melekat dalam diri manusia sejak lahir. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, artinya hak ini sudah ada secara alami sejak manusia lahir ke dunia, bukan diberikan oleh negara atau lembaga tertentu. Dan yang terakhir, HAM bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan lainnya. Dari sini, kita bisa memahami bahwa HAM adalah hak dasar yang menyertai kita sebagai manusia dan harus dihormati oleh siapapun. Di slide ini saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yaitu hak kebebasan untuk bergerak, berpendapat, beragama, dan berkumpul. Yang kedua, hak asasi hukum, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah tanpa diskriminasi apapun. Yang ketiga,
hak asasi peradilan, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam proses peradilan termasuk pembelaan hukum. Yang keempat, ada hak asasi politik seperti hak memilih, dipilih, ikut serta dalam pemerintahan, dan mendirikan partai politik. Yang kelima, ada hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti jual beli, kontrak, sewa, memiliki barang, dan bekerja. Dan yang terakhir, hak asasi sosial budaya, yaitu hak individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, termasuk berpartisipasi dalam budaya dan kehidupan bermasyarakat. Semua macam HAM ini penting karena saling melengkapi untuk memastikan kehidupan manusia yang adil, bebas, dan bermartabat. Undang-undang tentang HAM ada 10 pasal. Pasal yang pertama, pasal 28A, hak hidup dan mempertahankan kehidupan setiap orang. Pasal 28B, hak berkeluarga dan perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28C, hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri. Pasal 28D, kepastian hukum, perlindungan dan kesempatan yang adil. Pasal 28E, kebebasan beragam, berpendapat dan berserikat. Pasal 28F, hak komunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G, perlindungan diri, bebas dari penyiksaan dan diskriminasi. Pasal 28H, hak kesejahteraan, jaminan sosial, dan lingkungan sehat. Pasal 28I, hak asasi yang tidak dapat dikurangi dan tanggung jawab negara. Pasal 28A, hak hidup dan mempertahankan kehidupan setiap orang. Pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional. Di Indonesia, Rawagede 1945, tragedi PKI 1965 sampai 1966, Tanjung Priuk 1984, Santa Cruz 1991, Munir Said Talib 2004. Pelanggaran HAM yang terjadi di internasional yaitu rezim Mussolini Italia, rezim Hitler Jerman, konflik Israel-Palestina, perang sipil Bosnia, apartheid Afrika Selatan, kekerasan Rohingya Myanmar. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM. Yang pertama, perundingan. Penyelesaian damai lewat diskusi antara pihak yang terlibat pelanggaran HAM. Yang kedua, negosiasi. Pertemuan langsung antara pihak bersengketa untuk mencari kesepakatan. Yang ketiga, mediasi. Pihak ketiga netral seperti PBB membantu memberikan solusi tanpa memihak. Yang keempat, perjanjian. Kesepakatan resmi tertulis setelah negosiasi atau mediasi disahkan dengan pengawasan PBB. Yang kelima, kekerasan. Pilihan terakhir jika semua cara damai gagal. Perang beresiko memperparah pelanggaran HAM. Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang sadar pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, dan untuk itu kita akan langsung masuk ke materinya tentang definisi dan perspektif pajak. Oke, kita masuk ke definisi pajak. Pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pemerintahan. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Lalu masuk ke perspektif pajak. Dalam perspektif ekonomi, pajak mengurangi sumber daya individu, namun di sisi lain menambah keuangan negara yang digunakan untuk pembangunan. Lalu dari perspektif hukum, pajak adalah kewajiban yang dipaksakan oleh negara untuk membiayai fungsi pemerintahan dan menjaga keberlangsungan negara. Lalu pada tahun 2016, pajak menyumbang 74,6% penerimaan negara. Sekitar 74,6% dari total penerimaan ini menunjukkan betapa pentingnya pajak dalam pembiayaan negara dan berbagai program pembangunan. Dengan pajak, pemerintah dapat mencerdaskan massa melalui pendidikan, menyejahterakan masyarakat lewat pembangunan infrastruktur, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak menjadi salah satu
alat utama dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan di negara kita. Pendidikan Kesadaran Pajak. 1. Landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk menyelenggarakan mata kuliah wajib umum yaitu MKWU. Salah satu nilai yang harus diintegrasikan dalam MKWU khususnya dalam mata kuliah kewarganegaraan adalah kesadaran pajak. 2. Integrasi dalam mata kuliah. Pendidikan kesadaran pajak dimasukkan ke dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tujuannya adalah membentuk pembentukan karakter, yaitu karakter building, serta pembangunan bangsa, yaitu nation building. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga sadar akan peran penting pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Fungsi dan peran pendidikan pajak. Pendidikan kesadaran pajak bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang sadar pajak, yaitu memahami hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara, menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena kontribusi pajak mendukung pembangunan nasional. Pendidikan ini juga ditanamkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga kesadaran pajak menjadi bagian dari moral dan etika kebangsaan. Selanjutnya kita akan membahas masalah ketidaksadaran pajak. Terdapat 3 permasalahan utama yang sering terjadi di masyarakat. Pertama adalah manipulasi perhitungan pajak. Beberapa wajib pajak, terutama dari kalangan pengusaha, mencoba mengurangi beban pajaknya dengan cara tidak jujur, misalnya menyembunyikan pendapatan. Ini merupakan pelanggaran hukum dan berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Kedua, banyak wajib pajak perorangan yang enggan melaporkan SPT. Mereka cenderung menganggap proses ini rumit atau tidak penting, padahal pelaporan SPT adalah bentuk kepatuhan dan transparansi sebagai warga negara. Ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak. Banyak yang belum menyadari bahwa pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya dibiayai dari pajak. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan kesadaran pajak perlu terus digalakkan. Unsur dari fungsi pajak. Set ini menjelaskan 2 hal penting, unsur-unsur yang membentuk definisi pajak dan fungsi utama pajak dalam kehidupan bernegara. Unsur pajak. 1. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dalam melakukan pemungutan. 2. Tidak ada imbalan langsung. Ketika kita membayar pajak, kita tidak melakukan penerimaan barang atau jasa sebagai imbalan. Namun, manfaatnya bisa dirasakan dalam bentuk fasilitas umum seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan. 3. Untuk pembiayaan umum pemerintah, dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, baik kegiatan rutin sebagai gaji pegawai maupun pembangunan infrastruktur. 4. Fungsi regulatif. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan sosial, misalnya melalui pengenaan pajak tinggi pada barang mewah untuk mengurangi kesenjangan. Fungsi pajak. 1. Fungsi budgeter atau anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas pemerintahan. 2. Fungsi regular atau pengatur. Pajak menjadi alat untuk mengatur stabilitas ekonomi dan sosial seperti pengendalian inflasi atau memberikan subsidi. Kemudian ada jenis-jenis pungutan resmi. Yang pertama itu retribusi, iuran rakyat untuk pembangunan tertentu dari barang atau jasa milik negara, seperti di pasar ataupun di terminal, yang uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas yang ada di tempat-tempat itu. Kemudian cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang sifatnya itu harus dibatasi penggunaannya. Contohnya seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, ataupun tembakau. Kemudian bea masuk. Bea ini yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri, yaitu barang-barangnya ini biasanya barang-barang yang impor dan akan digunakan di dalam negeri. Kemudian yang keempat adalah sumbangan. Sumbangan ini iuran dari yang sifatnya individu atau dari kelompok yang tidak ada sangkut pautnya dengan dana dari negara ataupun dari pemerintah. Contohnya seperti ada di bencana alam ataupun bantuan untuk
masyarakat-masyarakat di sekeliling kita. Kemudian, fungsi strategis pajak bagi negara. Yang pertama itu sejarah pajak. Sejarah mencatat bahwa sejak Magna Carta 1215 di Inggris, pajak telah dianggap sebagai elemen strategis negara yang memerlukan persetujuan rakyat. Ini menjadi awal konsep bahwa kebijakan pajak tidak bisa dipaksakan sepihak oleh penguasa. Kemudian yang kedua adalah fungsi fiskal. Fungsi fiskal, pajak berperan sebagai sumber utama keuangan negara. Dengan pajak, pembangunan nasional bisa berjalan tanpa ketergantungan pada sumber daya alam atau bantuan asing. Ini menjadikan pajak sebagai instrumen kemandirian ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi pajak. Dalam sistem demokrasi, pajak berasal dari rakyat, disetujui oleh wakil rakyat, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip Abraham Lincoln, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.